Selamat pagi, sahabat Primaya. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Fanil Pritmadika Simanjuntak, dokter umum dari Primaya Bekasi Barat. Pada pagi hari ini, dalam podcast Primaya Hospital, kita akan bahas tentang akses vaskular pada pasien hemodialisa. Nah, telah hadir bersama kita ahlinya yaitu Dr. Ivan Rinaldi, spesialis bedah, subspesialis bedah vaskular. Ya. Selamat pagi, Dok. Pagi, halo. Selamat pagi Sobat Primaya. Ya. Nah, Dokter Ivan ini sudah bergabung dengan Primaya Hospital sekarang. Jadi untuk akses vaskuler pada pasien hemodialisa bisa berkonsultasi dengan beliau. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol aja nih ya, Dok ya, santai pagi hari ini. Kira-kira akses vaskuler nih maksudnya tuh apa sih, Dok? Biar sahabat Primaya bisa mengerti akses vaskuler pada hemodialisa itu maksudnya gimana? Ya, makasih Dokter Fani. Selamat pagi untuk Sobat Primaya. Ya, jadi yang dimaksud dengan akses vaskular untuk hemodialisa, sebelum kita berbicara lanjut nih Dok, memang kondisi saat ini tuh semakin banyak ke belakang ini pasien-pasien dengan gagal ginjal stadium akhir. Ya, dimana kalau pasien-pasien dengan gagal ginjal stadium akhir itu memang dia butuh pengobatannya yaitu berupa cuci darah atau yang kita sebut dengan hemodialisa. Nah, jadi kenapa dibutuhkan itu ya supaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya pasien. Nah, untuk menjalani hemodialisa ini atau cuci darah ini, pasien-pasien yang akan melakukan tindakan cuci darah ini membutuhkan suatu jalan atau yang kita sebut dengan akses melalui pembuluh darah. Jadi dengan adanya akses melalui pembuluh darah, pasien tersebut bisa menjalani tindakan cuci darah atau hemodialisa. Jadi aksesnya ini masuk melewati pembuluh darah yang nanti disambungkan ke mesin sebagai terapi pengganti ginjalnya. Gitu, Dok. Tujuannya supaya tidak setiap kali cuci darah, karena cuci darah itu nanti akan rutin dilakukan. Jadi tidak setiap kali cuci darah pasien-pasien tersebut harus melakukan pencarian akses lagi gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi memang kalau di zaman dulu ya, Dok, sebelum pengembangan teknologi, memang setiap kali mau cuci darah biasanya pembuluh darahnya ditusuk. Ya, jadi setiap kali selesai dilepas, dan kalau mau cuci darah lagi ditusuk. Bayangkan kalau seminggu dilakukan 2-3 kali. Ya, pasien merasa tidak nyaman dan juga resiko komplikasinya pun juga sangat banyak. Jadi memang salah satu tujuannya tadi yang seperti dokter bilang bahwa memang nggak usah berkali-kali. Salah satunya. Nah, kalau berkali-kali gitu berarti lebih banyak resiko infeksinya juga ya, Dok ya. Terus menyiksa pasiennya juga, udah harus cuci darah, ditambah lagi harus ditusuk-tusuk berulang kali ya. Bener, Dok. Boleh dijelaskan ke sahabat Primaya juga, Dok, kira-kira jenis-jenis dari akses ini apa aja tuh? Jadi memang sampai saat ini ya, Dok, terapi pengganti ginjal dengan cara hemodialisa ini memang jadi banyak pilihan lah di beberapa tempat, dan memang yang paling umum dilakukan pada tindakan akses vaskular untuk hemodialisa ini ada 2 yang paling sering, yaitu yang pertama adalah pemasangan selang yang kita sebut dengan kateter double lumen atau CDL. Yang kedua adalah yang dilakukan tindakan operasi dengan menyambung pembuluh darah arteri atau vena yang sering disebut awamnya tuh tindakan Simino atau tindakan AV fistula. Nah, jadi yang paling sering dilakukan oleh dokter bedah vaskuler atau sejawat yang lain adalah tindakan tersebut untuk akses vaskular hemodialisanya. Begitu. Terus memang, Dok, kalau di luar negeri ya memang sebisa mungkin nih penggunaan kateter selang itu sudah dikurangi. Gitu ya. Jadi yang pilihan utamanya untuk akses vaskularnya memang sebisa mungkin tindakan operasi Simino atau AV fistula tersebut. Cuman memang rata-rata pasien yang pertama kali menjalani hemodialisa itu datang ke kita memang rata-rata sudah stadium 5, di mana harus langsung segera dilakukan hemodialisa. Padahal kalau di luar negeri di sana, atau misalkan kita dapat melakukan screening dengan baik, pasien itu sudah terdeteksi dengan gagal ginjal stadium 4, memang sebaiknya sudah dipersiapkan tindakan untuk pembuatan AV fistulanya, supaya nanti
kalau memang dia mencapai stadium 5 itu nggak perlu pasang CDL lagi, jadi langsung melakukan tindakan hemodialisa pada si minoknya. Iya. Tapi kalau di kita mah ya maksudnya mah bukan apa-apa masyarakat Indonesia biasa kalau belum ada hal-hal yang emang harus dilakukan stadium 5 pun kalau bisa ditunda dong hemodialisanya. Ya jadi, emang yang sering terjadi di lapangan kayak gitu dok ya. Kalau belum emang udah harus ya dok ya dicuci darahnya, kalau belum memang harus ada tanda kegawatannya tuh tampaknya belum mau, jadi belum bisa sampai di sana ya. Tadi karena kenapa sih kita nggak bisa langsung yang AV fistula atau simino tadi, karena untuk setelah dari dibuat sampai bisa digunakan tuh butuh waktu ya dok ya? Ya betul dok, jadi tindakan pembuatan simino atau AV fistula ini memang setelah dilakukan tindakan dia butuh waktu untuk yang namanya matur atau mateng lah ya. Jadi dia butuh waktu yang paling cepat itu rata-rata di 6 minggu atau 1,5 bulan. Jadi rata-rata bisa lebih cepat, nanti tergantung hasil evaluasinya dengan pemeriksaan USG. USG Doppler itu. Ya, tapi memang tidak bisa langsung digunakan. Nah ini juga yang sering jadi pertanyaan ke saya, ke pasien-pasien ini dok saya maunya buat ini aja deh, buat langsung simino biar nggak usah pasang-pasang lagi, padahal dia butuh waktu untuk matangnya dulu. Begitu dok. Iya, karena sebenarnya tindakan AV fistula itu tindakannya seperti menyambung pembuluh darah gitu ya dok ya. Iya betul dok. Jadi sambungan itu harus jadi dulu ya, harus jadi dulu, harus bagus dulu, dievaluasi bagus, alirannya bagus, baru bisa digunakan. Karena kalau tidak hemodialisanya tadi bisa terhambat juga ya dok. Iya betul dok. Gitu ya sahabat Primaya. Jadi nggak bisa tuh langsung lompat simino aja biar nggak bolak-balik pasang CDL. Nah kalau CDL-nya sendiri itu tadi yang kalau CDL bisa di jugular ya, di leher sama di lipat paha ya. Kalau kan sering tuh lihat orang kalau saya sih karena dokter ya, mungkin masyarakat sahabat Primaya jarang lihat. Jadi kalau pasien dengan CDL itu dia kira-kira berapa lama sekali sih harus diganti? Maksudnya ada juga yang kebablasan katanya sampai jadi infeksi atau gimana gitu. Jadi sebelum kita berbicara ke sana memang kita harus mengetahui dulu nih sobat Primaya tentang tipe-tipe akses vaskular yang digunakan, yang tadi sudah saya bilang seperti CDL dan simino. CDL sendiri ada jenisnya dok. Jadi ada CDL yang digunakan untuk sementara atau bisa disebut juga CDL short term, jangka pendek, dan satu lagi adalah CDL yang long term, jangka panjang. Nah, itu berdasarkan waktunya. Tapi juga teknik pemasangannya pun berbeda dan kegunaannya juga rata-rata berbeda. Jadi untuk pasien-pasien yang baru datang nih ke kita dengan kondisi yang mungkin sudah sesak dan harus membutuhkan tindakan segera, biasanya kita pasang yang lebih mudah dulu, yang short term dulu ya. Jadi memang bisa short term, bisa long term, tapi yang lebih mudah yang short term. Apalagi kalau pasien itu belum diketahui nih dia kira-kira mau HD rutin atau enggak, atau cuman HD-nya mungkin sekali 2 kali abis itu kondisi bagus atau enggak. Nah biasanya kita kalau yang belum punya kepastian kayak gitu kita pasang yang jangka pendek dulu atau short term dulu. Tapi kalau misalkan dia sudah ini sudah pasti cuci darahnya jangka panjang nih, kita baiknya pakai yang long term dulu, yang long term pilihan terbaiknya. Begitu. Kalau short term itu berapa bulan tuh berarti dok harus diganti? Ini nih short term itu menurut literatur ya, petunjuk memang sebaiknya itu nggak lebih dari 2 minggu. Jadi waktunya memang singkat sekali dok. Jadi kayak kalau dia jatuh pada kondisi berat terus tiba-tiba gangguan ginjal tiba-tiba, kan emang ada kondisi seperti itu ya dok ya. Terus ternyata dengan perbaikan kondisi dan cuci darah, terus perbaikan fungsi ginjal sehingga pasien tidak harus menjalani cuci darah rutin. Nah pada pasien-pasien seperti itulah yang dilakukan CDL yang short term ini gitu. Yang jangka pendek. Kalau misalnya yang tadi CDL yang long term itu berapa lama dok harus digantinya? Rata-rata memang di beberapa literatur masih ada perbedaan dok. Cuman kita biasanya nilainya batas berapa lamanya itu biasanya di 6 bulan.
Ya begitu ya. 6 Jadi bulan. 6 bulan ya. Jadi memang keuntungannya pada saat pasang CDL yang long term ini, di saat pasiennya itu mau beralih ke Simino masih punya waktu lah dok. Iya. Ya masih punya waktu kan. Simino kan rata-rata 1,5 bulan. Ada Ya, yang jadi 2-3 bulan juga baru matang ya. ada kalau juga yang itu bisa pasien. lebih. Gitu. Jadi memang CDL yang long term ini diperuntukkan untuk pasien-pasien hemodialisa yang memang akan rutin hemodialisa, Ya, tetapi sedang menunggu untuk Siminonya sudah ready untuk dipakai gitu ya dok ya. Kondisinya di Indonesia begitu dok. Kalau misalnya Simino sendiri itu ada jangka waktunya atau enggak tuh dok? Kalau maksudnya harus dibuat Simino baru, itu udah terlalu banyak ditusuk sehingga dia rusak atau gimana gitu? Ya, jadi makanya sampai sekarang akses vaskular untuk hemodialisa yang terbaik memang Simino. Kenapa? Karena dia juga disebut sebagai akses permanen dok. Jadi selama akses Simino-nya bisa digunakan, mau setahun atau lebih atau berapa tahun, ya dia akan bertahan terus. Gitu. Jadi nggak perlu penggantian selang seperti pemasangan selang yang tadi kita sebutkan. Jadi selama Simino-nya bisa dipakai, ya dia akan dipakai terus. Ya, malah pasien saya sampai ada yang bertahan sampai saat ini, ada yang bertahan sampai 5 tahun lebih, itu banyak loh. Gitu. Jadi memang karena disebutnya akses permanen dari tubuhnya sendiri, daya tahannya kuat, tidak rentan infeksi. Gitu. Iya, karena balik lagi tadi kalau CDL itu memasukkan benda asing, masih ada benda asingnya ya dok ya. Sehingga benda asing tersebut ada jangka waktunya dan tubuh pasti akan melakukan reaksi-reaksi kalau makin lama. Sedangkan kalau misalnya Simino itu karena dari pembuluh darah sendiri juga, jadi untuk terjadinya resiko tadi yang penolakan atau apa itu lebih kecil ya? Ya, lebih kecil dok. Jadi memang Simino ini tetap menjadi pilihan kalau di luar negeri karena sudah dipersiapkan. Kalau di kita karena masih sukanya tunggu darurat dulu baru dikerjakan, jadi pakai akses CDL dulu ya dok ya. Benar dok. Yang paling mudah CDL. Tanda dan gejala apa sih yang perlu diperhatikan oleh sahabat Primaya? Mungkin yang ada akses CDL-nya atau ada Simino-nya, tanda bahwa ini udah harus diganti, ini sudah tidak lancar, tidak bisa lagi dipakai untuk hemodialisa secara rutin, itu gimana dok? Ya, pertanyaan bagus nih dok ya. Jadi dan ini memang kejadian kita sehari-hari sebagai praktisi di akses vaskular. Jadi kalau misalkan untuk selangnya sendiri dok, yang tadi saya bilang CDL itu ya intinya adalah selang itu yang pertama dia harus mencukupi kebutuhan dari pasiennya sendiri. Jadi ada hitungannya, alirannya lancar, nggak macet-macet, ya itu masih bisa digunakan. Tapi ada juga beberapa kondisi yang memang harus menyegerakan ganti. Misalkan kondisinya lancar nih, cuci darah lancar, tapi pasiennya udah demam-demam terus setiap kali cuci darah. Nah, itu bisa jadi udah mulai pertanda adanya infeksi yang berasal dari selangnya karena udah terlalu lama misalkan, atau selain lama biasanya karena perawatannya yang kurang bagus dok. Karena kan selang itu kan memasukkan benda asing, menembus kulit langsung ke pembuluh darah. Nah, kalau kita nggak bisa ngejaga perawatan selangnya kuman-kumannya yang ada di selang itu bisa masuk langsung ke dalam pembuluh darah sehingga menimbulkan infeksi. Nah, itu harus diganti. Atau contoh lain adalah ya tadi, targetnya kan lancar nih kalau cuci darah. Ya pada saat cuci darah selangnya udah macet-macet tuh dok. Ya biasanya ditandain mesin HD-nya bunyi-bunyi terus. Kenapa ini? Biasanya tuh udah pertanda tuh itu bahwa selangnya ada sesuatu, entah ada bekuan darah atau ada selubung-selubung fibrin di dalam selangnya yang menghambat aliran cuci darahnya. Itu maksudnya komplain gitu ibaratnya ya. Jadi ibaratnya cuci darah kan harapannya setelah dicuci darah pasien jadi seger nih dok. Setelah dicuci darah pasiennya masih lemes aja, artinya filtrasinya tuh nggak tercapai. Baik ya. Gitu. Kalau misalnya yang Simino tadi dok, tanda dan gejalanya apa?
Simino juga sama ya. Jadi walaupun Simino lebih tahan lama ya tadi, misalkan pada saat dilakukan pencucian darah ya tadi sama dok, mesinnya juga bisa bunyi-bunyi. Ya, biasanya tuh entah karena di saluran Siminonya ada penyempitan. Bisa juga ya. Bisa jadi ada bekuan darah yang menyumbat sehingga alirannya tuh tidak bisa mencapai target yang diinginkan. Ya itu sebaiknya kalau sudah menemui kondisi gitu harus cepat-cepat diperiksakan ke dokter bedah vaskulernya. Ya biasanya kita periksa dengan menggunakan USG untuk menemukan kira-kira ada penyebab apa nih sampai aksesnya sampai nggak lancar kayak tadi. Gitu. Balik lagi tadi dok, katanya kalau misalnya ternyata perawatan kita kurang baik tuh dok, kan itu aksesnya kan hanya di langsung ke udara terus ditutup oleh kasa. Ya. Mandinya gimana tuh dok? Mandi, berarti itu nggak boleh basah gitu ya? Iya, memang untuk pasien-pasien seperti tadi memang apalagi yang penggunaannya short term ya dok. Ya, yang penggunaan short term memang kita harus mengingatkan banget, mengedukasi banget pasien-pasien untuk menjaga kebersihannya. Memang nggak disarankan untuk terkena air nih, ya dengan resiko mandi karena tadi air kan sesuatu yang ya kita nggak tahu dok steril apa enggak, bisa jadi masuk ke kontaminasi ke dalam. Ya makanya area-area itu memang tidak disarankan untuk dikena air terlebih dahulu, atau memang alternatifnya kalau pasiennya banget nih dia harus mandi atau gimana ya, mungkin alternatifnya kita sekarang kan banyak produk-produk yang plester anti air dok. Ya asal bagus ya nutupnya. Gitu, harus benar-benar ini rapet ya, harus benar rapet gitu, tapi daerah itu aja yang di plester ya yang nggak boleh kena air. Gitu. Kalau akses Simino sendiri mah aman aja ya, jadi bisa mandi seperti biasa. Itu keuntungannya Simino salah satunya. Kalau untuk akses Simino sendiri ada perawatan khususnya nggak dok? Apa kayak itu kan pembuluh darah agak menonjol ya kadang ya dok ya, tidak boleh terbentur, tertekuk atau apa gitu, nggak ada yang perhatian caution gitu kayak perhatian khusus gitu? Justru kalau Simino ini kita kekhawatirannya kurang lah dok. Ya karena dia memang ketahan lamanya tuh kuat gitu, karena dindingnya tebal, ditutupin kulit kita sendiri ya sebagai barrier infeksinya. Ya yang perlu dilakukan ibaratnya tindakannya tuh pada saat penusukan sebaiknya memang prosedurnya harus steril. Supaya jangan infeksi juga supaya masuk ke jangan dalam. infeksi gitu. Ada dimanapun sekarang sebaiknya prosedurnya dilakukan secara steril untuk melakukan penusukan di pembuluh darahnya. Lebih terutama itu sih ya kalau yang perlu dilakukan perawatan penusukan pada Siminonya. Gitu. Karena kalau makin sering infeksi atau meradang juga takutnya nanti lebih cepat rusaknya Siminonya. Betul. Siminonya cepat rusak. Bisa jadi harus dilakukan tindakan operasi lagi atau sayangnya harus ditutup. Jadi Siminonya harus ditutup. Sementara ditutup pasang CDL lagi ya dok ya buat gantinya. Jadi untuk sementara. Terus kalau untuk kan biasanya kalau ini mah ya mungkin kan ada yang dengan penjaminan BPJS atau dengan penjaminan pribadi. Kalau untuk cost-nya sendiri lebih besar mana tuh dok kalau untuk akses vaskular itu? Untuk pembiayaannya, maksudnya kayak harganya kalau ini Simino dan itu lebih mahal atau kurang lebih sama? Kalau jangka panjang ya dok, kita mengukur jangka panjang pasti kos yang dihabiskan untuk misalkan ada komplikasi atau apa lebih banyak ke arah selang. Ya karena itu kayak benda asing lah dok. Ya, tadi kan kita sebutkan harus diganti rutin. Kalau ada penyempitan harus dilakukan tindakan seperti di balon kayak gitu. Misalnya belum waktunya ganti tapi infeksi juga harus ganti lagi gitu ya. Jadi memang Simino tuh tetap menjadi pilihan gitu ya. Yang terbaiknya sih ya Simino. Jadi sahabat Primaya di rumah mungkin ada keluarga yang
kita tahu apa sih tanda dan gejalanya tuh kayak kreatininnya dibilang udah mulai meningkat ya dok ya, atau punya penyakit-penyakit yang menjadi faktor resiko pada pasien gangguan ginjal seperti darah tinggi, kencing manis, yang kurang terkontrol, atau dengan riwayat stroke atau serangan jantung, baiknya memeriksakan secara rutin fungsi ginjalnya ya dok. Benar. Kita harus menggiring masyarakat Indonesia menjadi seperti di luar negeri. Jadi kalau udah stadium 4 agak terbuka pikirannya mau mulai menyediakan akses untuk cuci darahnya, sehingga ketika memang sudah dibutuhkan ya cuci darahnya tidak perlu pasang selang terburu-buru jadi langsung sudah punya akses si minonya itu. Betul. Nah kalau misalnya sudah dibuat gitu, meskipun tidak dipakai itu nggak ada masalah ya dok ya. Maksudnya kan yang tadi kayak stadium 4 ternyata bertahan terus di stadium 4 selama 5 tahun ke depan, yang penting dia mengontrol rutin. Perlu dikontrol berapa lama sekali itu dok kalau udah ada? Bisa 1 sampai 3 bulan sih dok untuk mengontrol si minonya, tapi memastikan aksesnya tetap lancar. Tapi itu biasanya kita lebih ketat lagi kalau yang akses-aksesnya sudah dilakukan penusukan berulang. Kalau sudah dipakai. Iya, kalau misalkan yang belum sih rata-rata bisa aman-aman aja. Oke. Baiklah. Terima kasih banyak dok ini untuk informasinya. Tadi sahabat Primaya sudah mendapatkan informasi tentang akses vaskular pada pasien-pasien hemodialisa. Balik lagi tadi pasien hemodialisa itu adalah pasien-pasien yang membutuhkan hemodialisa sendiri adalah cuci darah ya dok yang membutuhkan suatu alat untuk menggantikan fungsi ginjalnya. Ya betul. Hemodialisa sendiri dilakukan rutin bisa 2 sampai 3 kali per minggu ya dok ya, tergantung kebutuhan pasien. Nah makanya dibutuhkan akses yang sifatnya semi permanen dan permanen itu ya dok. Karena tidak mungkin untuk setiap kali dibutuhkan hemodialisa dilakukan penusukan ulang Nah diantaranya itu adalah dengan PDL dan Simino, dimana Simino adalah pilihan yang terbaik karena tadi sifatnya permanen dan lebih kecil komplikasinya dok. Sekian kalau misalnya ini nih dok, sahabat Primaya di rumah masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh dokter diberitahukan kepada sahabat kira-kira kapan tuh jadwal prakteknya, kapan bisa ketemu dokter di sini untuk diskusi lebih lanjut. Jadi kalau memang ada sobat Primaya nih yang punya keluhan tentang akses vaskular, bisa bertemu dengan saya di Primaya Hospital Bekasi Barat setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau misalkan Selasa dan Kamis saya mulai berpraktek dari jam pukul 17 hingga 20 malam Selasa Kamis, untuk Sabtu setiap pukul 13 hingga 16. Oh iya, soalnya mau malam mingguan dok. Oh iya. Berarti bukan hanya bermasalah pada mungkin yang sudah stadium 5 gagal ginjal stadium 5 bisa ngobrol untuk jadi sebelum disuruh cuci darah buat darurat bisa ngobrol dulu ya dok, biar bisa pasang akses. Ya gitu. Baik, terima kasih dokter Ivan atas informasi dan belajar pada pagi hari ini. Sampai jumpa di Primaya Hospital Podcast berikutnya. Selamat pagi.